Suasana di sini asri banget dengan suara-suara kicauan burung, dan area sudah ada pengumumannya ya, situs purbakala gitu. Oke teman-teman, selamat datang di vlog Antawayu Atmojo. Selamat pagi. Kali ini saya sedang berada di sekitaran Kecamatan Loano. Ini ada polsek di depan sana. Oke, pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan mengunjungi jejak peninggalan dari adipati terakhir Loano, yaitu Adipati Gagak Handoko ya teman-teman. Nah, nanti kita akan mengunjungi beberapa tempat. Di antaranya yang pertama nanti kita akan coba ke Masjid Al-Iman Loano di depan situ. Terus juga akan ke Griyo Pasepen, Griyo Panepen atau Paspen ya. Kemudian ke museumnya, terus kalau bisa nanti ke makamnya juga. Oke, kita langsung jalan ya. Oke, yang pertama kita menuju ke Masjid Al-Iman Sunan Geseng Loano. Nah, di sini banyak kantor-kantor pemerintahan teman-teman. Nah, ini biasanya kalau pas ada grebek di Loano itu biasanya ada di sini teman-teman. Oke, kita sampai di Masjid Al-Iman Sunan Geseng. Oke teman-teman, untuk destinasi pertama kita akan menuju ke Masjid Jami Al-Iman Sunan Geseng yang berlokasi di Desa Loano, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Masjid Jami Al-Iman Sunan Geseng didirikan oleh Sunan Geseng atas perintah dari Sunan Kalijaga. Bangunan utama masjid ini didirikan pada tahun 1472, lalu kemudian ditambahkan serambi oleh Adipati Gagak Handoko. Hingga kini Masjid Jami Al-Iman Sunan Geseng memiliki luas sekitar 210 meter persegi. Keunikan pada masjid ini terletak pada bagian mustokonya yang dapat menghadap ke salah satu arah apabila terjadi sebuah musibah. Bangunan utama dari masjid ini berbahan kayu dengan disokong oleh 4 soko guru dan disangga oleh 12 tiang yang lebih kecil, dan menjadikan masjid ini lebih kuat secara struktur bangunan. Keberadaan 4 soko guru ini juga merupakan salah satu ciri dari Masjid Jawa kuno. Selain itu, di bagian luar juga terdapat 2 buah kolam yang berisi ikan. Oke teman-teman, dari Masjid Al-Iman Sunan Geseng kita lanjut ke arah Griya Pasepen. Oke teman-teman, kita menuju ke Griya Pasepen dan juga Museum Gagak Handoko. Nah, nanti di museum itu nanti akan ada barang-barang peninggalan dari Adipati Gagak Handoko. Kebablasan teman-teman, kayaknya lewatnya sini deh. Lewatnya sini. Kalau lewat yang tadi itu ke makam Gagak Handoko ya, lewat jalan yang lama ya teman-teman. Sedangkan kalau sekarang sih kayaknya untuk ke makamnya sepertinya sudah ada jalan tembusnya kalau dari museum. Coba kita lihat nanti. Aduh, jalannya sih lupa-lupa ingat. Ini bener nggak ya?
Mudah-mudahan sih ada petunjuknya. Nah, ini bukan ya? Makam Griyo Pasepen. Oh, kalau ke makam lewat sini. Kalau ke Griyo Pasepen lewat sini ya. Kita ke Griyo Pasepen dulu. Nah, untuk kompleks Griyo Pasepen dan museum itu sudah dibangun ya teman-teman sekarang. Dulu pernah kesini saat belum dibangun, masih bangunan lama gitu. Bu. Oke teman-teman, kita akan menuju ke lokasi selanjutnya, yaitu ke Kompleks Griyo Pasepen dan Museum Pustaka Gagak Handoko yang berlokasi di Dusun Turusan, Desa Loano, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Gagak Handoko merupakan adipati Loano paling akhir yang wafat di tahun 1836. Beliau merupakan senopati Pangeran Diponegoro pada masa Perang Diponegoro di kawasan Bukit Menoreh dan Loano. Keberadaan Gagak Handoko berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Kabupaten Purworejo. Griyo Pasepen merupakan rumah tinggal Gagak Handoko pasca Perang Jawa sekitar tahun 1830 sampai 1836 yang bersebelahan dengan gedung Museum Pusaka peninggalan Adipati Loano Gagak Handoko yang diberi nama Museum Pustaka Loano. Pemerintah Desa Loano mengembangkan kawasan wisata religi dan budaya Desa Loano dengan membangun gedung Pustaka Loano. Gedung ini dibangun di Dusun Turusan, Desa Loano, didedikasikan sebagai Museum Gagak Handoko yang menjadi adipati terakhir di Kadipaten Loano dan menjadi ikon Desa Loano. Museum yang diresmikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 ini difungsikan untuk menyimpan benda-benda pusaka Adipati Gagak Handoko dan keris-keris yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang masih ada keturunan dengan Kadipaten Loano. Jumlah pusakanya ada sekitar 100 jenis. Ada tombak, keris, dan beberapa senjata tajam lainnya. Dan juga ada pecahan-pecahan keramik yang merupakan penanda zaman yang ditemukan di daerah Pagerboto atau bekas Keraton Loano. Sedangkan untuk revitalisasi Kompleks Griyo Pasepen diresmikan oleh Bupati Purworejo pada November tahun 2021. Kompleks ini terdiri dari Griyo Pasepen, Griyo Pekuncen, aula berupa bangunan joglo, ada juga bangunan dapur dan kamar mandi. Kesemuanya menggunakan motif batu bata ekspos serta area parkir yang cukup luas. Kayu jati nggih Bu niki. Apa anu nggih? Sono keling nggih.
boten. Nggih. Gamelan, oh nggih. Iki wau nggih mampir teng masjid Sunan Geseng dari sepeda. Anjir. Mriki sampun, Bu. Sampun. Nggih, sampun tapi mboten ningali dalu-dalu wong riyen pas buru-buru nika. Katanya rencang-rencang. Niki pusaka keris nggih. Ingkang wonten lebet mriki nggih. Niki nek wonten acara-acara nggih. 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 Oh niki nggih. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Sudah luas banget nih area di sini teman-teman, bagus banget. Ini ada apa namanya, kamar mandi umum, terus itu adalah rumah nostalgia itu katanya tadi. Jadi rumah lama yang tadinya ada di atas sana, terus dipindah ke bawah biar ada bentuk aslinya itu seperti itu dulu. Oke teman-teman, tujuan selanjutnya adalah ke makam Gagak Handoko. Makam ini berlokasi di Pegunungan Damar, Dusun Cueran Lor, Desa Loano, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Kompleks makam Gagak Loano baru saja direvitalisasi dan diresmikan pada tanggal 17 Maret tahun 2023. Area utama yang tersentuh pembangunan adalah betonisasi jalan menuju makam dan pembuatan tangga atau undakan sejumlah 84 undakan sehingga akan terlihat megah dan nyaman untuk peziarah. Di kompleks makam ini juga terdapat makam adipati pendahulunya, yaitu makam Adipati Anden beserta istrinya. Pada area makam Gagak Handoko terdapat beberapa bagian, yaitu bagian halaman, bagian teras, dan ruang utama. Bagian halaman menuju teras dibuat jalan menggunakan tatanan batu, sementara teras dan bagian utama dibatasi pagar beton dengan gerbang jenis sayap kupu-kupu. Di halaman paling luar terdapat kerabat Gagak Handoko, sementara di bagian teras terdapat makam kerabat Gagak Handoko yang hanya menggunakan nisan kayu sebagai penandanya. Untuk ruang utama, lokasinya lebih tinggi dari makam lainnya dan terdapat makam Gagak Handoko beserta istri. Kedua makam ini dinaungi cungkup tanpa dinding dan ditopang oleh 4 buah soko. Di bagian teras terdapat 2 patung burung gagak yang bertengger di atas prasasti bertuliskan Pasarean Gagak Handoko Loano. Dilansir dari Dinas Pariwisata Purworejo dalam babat Tanah Loano, Gagak Handoko merupakan adipati Loano paling akhir pada masa Kerajaan Majapahit hingga Kesultanan Mataram. Pada waktu itu Loano masih bernama Kadipaten Singgelo. Para pendahulunya yaitu Kyai Ageng Betoro Loano, Anden Loano I, Anden Loano II, Kanjeng Gusti Loano, kemudian ada juga Tumenggung Gagak Pranolo I, Tumenggung Gagak Pranolo II, Tumenggung Gagak Pranolo III, Tumenggung Gagak Gumitir I,
Tumenggung Gagak Kumitir II, dan yang terakhir adalah Raden Ngabei Gagak Handoko. Gelar adipati adalah sebuah gelar kebangsawanan untuk orang yang menjabat sebagai kepala wilayah yang tunduk pada struktur pemerintahan kerajaan di Nusantara dan menduduki wilayah yang bernama kadipaten. Adipati sendiri dianggap memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada bupati, karena suatu kadipaten dapat terdiri dari beberapa kabupaten. Gagak Handoko juga merupakan senopati Pangeran Diponegoro pada masa Perang Diponegoro di kawasan Bukit Menoreh dan Loano. Keberadaan Gagak Handoko berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Kabupaten Purworejo. Beliau wafat pada tahun 1836 Masehi. Lama ya. Terus sayang sekali pas nggak ada juru kuncinya ya teman-teman. Ini ada pohon ficus atau pohon beringin ya di sini ya. Yang akar-akarnya unik banget, sudah ke pinggiran-pinggiran sini. Oke teman-teman, kita ke sini ya. Nah, di sini ada makam-makam yang terbuat dari tanah ya, artinya tidak didirikan kijing di atasnya, cuman tanah. Terus ada penanda begitu ya teman-teman, di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan juga. Jadi makamnya cuman ada penandanya di atas tanah gitu ya. Nah, ini ada tulisannya, Pasarean Gagak Handakan Loano. Ini ada simbol gagak ya, burung gagak. Suasana di sini asri banget dengan suara-suara kicauan burung, dan areanya sekarang benar-benar terbuka ya teman-teman. Beda dengan dulu pas saya kesini, itu sangat rimbun banget sekelilingnya. Kalau sekarang sudah terbuka sehingga tidak ada kesan seram begitu ya. Oke, kita coba naik ke sini ya. Ini dilarang mengambil gambar. Oke, karena di dalam kompleks makam ada beberapa makam, ada beberapa pusara makam gitu ya, jadi saya nggak ngerti yang Gagak Handoko yang sebelah mana. Kita akan muter ke sini ya teman-teman. Kita lihat dulu tempat parkirnya ada di sebelah sini. Nah, ini dulu parkirnya ada di sebelah sini. Sekarang mungkin jarang didatengin mobil ya. Nah, parkirnya ada di sekitaran sini, dan itu ada tulisannya itu ya, makam leluhur Gagak Handoko. Bersih banget. Ini tiap hari dibersihin kayaknya. Terus ini kayak ada batu. Oke, seperti ini teman-teman, kondisi terkini dari makam leluhur Gagak Handoko yang ada di Loano. Kita akan keluar ya. Assalamualaikum. Di sini mungkin ini adalah makam-makam kerabat ya yang di luar. Oke teman-teman, keluar dari makam leluhur Gagak Handoko, di sebelahnya itu ada makam Adipati Anden. Nah, Adipati Anden ini masih ada hubungannya juga dengan cerita di Loano ya teman-teman, atau cerita asal usul Loano. Nah, kita akan coba masuk
ke kompleks makamnya, walaupun untuk makamnya kemungkinan dikunci ya. Nah, ini makam Adipati Anden. Seperti ini teman-teman. Begitu kita masuk, di kanan dan kiri juga ada kompleks makam. Nah, ini sebelah sana juga ada, karena emang di sini adalah kompleks makam ya teman-teman. Nah, ini ada naga, 2 naga, dan juga ada arca penunggu ya, 2 rapala gitu. Dan itu ada tulisan Arab syahadat ya, itu ya. Seperti itu teman-teman. Ini kompleks dari makam Adipati Anden. Oke teman-teman, karena ada larangan mengambil gambar dan video, tadi sempat saya lihat di dalam itu ada beberapa makam, dan yang unik itu makamnya ada pasir putihnya teman-teman. Jadi di antara makam itu dikasih pasir putih, semacam kayak pasir laut begitu ya, pasir putih gitu. Oke, kita akan menuju ke destinasi selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, meninggalkan kompleks makam Gagak Handoko dan juga Adipati Anden, kita akan menuju ke destinasi selanjutnya. Kita menuju ke puing-puing yang konon katanya merupakan puing-puing dari keraton Loano ya teman-teman, yaitu situs Boto. Nah, situs Boto itu merupakan susunan semacam beteng atau pagar yang terbuat dari susunan batu bata yang sudah berupa puing-puing begitu ya. Kita akan coba menuju ke sana. Oke, masih dalam tema menyusuri sejarah di Loano teman-teman. Tadi barusan sudah dari makam Gagak Handoko, terus makam Adipati Anden, terus dari Masjid Al-Iman Sunan Geseng, dan sekarang menuju ke reruntuhan situs Boto ya teman-teman. Oh iya, tadi habis dari Gria Pasepen dan juga monggo Mas. Tadi habis dari Gria Pasepen dan juga museum Gagak Handoko. Oke teman-teman, kita sebentar lagi keluar ke jalan raya, jalan aspal. Kita menuju ke situs Boto. Cuman saya tempatnya belum ngerti ya, lokasinya ada di sebelah mana gitu. Kita nanti coba cari-cari aja. Nah, kita ngelewatin Masjid Al-Iman Sunan Geseng. Oke. Di mana ya situs Boto ya? Ini bukan sih? Oh iya, ini pagar Boto Beteng Loano. Oh ini teman-teman. Oke, kita parkir sini aja. Oke, ini teman-teman. Ternyata lokasinya ada di pinggir jalan ya, dan sudah ada tulisannya. Nah ini lokasinya ada di dekat SD dan masjid ya.
Oke, kita coba ke sini teman-teman. Kita lihat situs Boto yang konon merupakan reruntuhan dari apa ya, istana atau keraton Loano begitu ya teman-teman. Nah, ini juga sudah dijadikan semacam apa sih, bangunan purbakala begitu. Nah, ini sudah ada pengumumannya ya, situs purbakala gitu. Oh, jadi seperti ini ya, reruntuhan batu bata, dan batu batanya itu gede banget nih teman-teman. Batu bata zaman dulu ya. Di jalan utamanya ada di sana. Wah, ini udah hilang nih tulisannya. Cuman seukuran kepala ya, setinggi kepala. Dan yang tersisa cuman ini kayaknya teman-teman. Nih batu-batanya gede banget nih. Di areal sana kayaknya udah nggak ada lagi. Cuman ini ya. Yang atas itu bukan ya, itu batu bata bangunan sekarang. Nah, ini teman-teman, ini udah mau ambruk nih. Situs Boto, situs Boto. Oke, seperti ini kondisi terkini dari situs Boto yang konon merupakan peninggalan dari keraton Loano ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk ekspedisi atau jalan-jalan saya mengunjungi jejak peninggalan dari Adipati Gagak Handoko dan juga tempat-tempat bersejarah di Loano, saya closing sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi dan sedikit pengetahuan buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye. Kecamatan Loano.